Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan pemeriksaan persediaan untuk klien PT Sakato Elektronik ya, masih sama-sama klien pertemuan kita terdahulu, kas dan piutang usaha atau piutang dagang. Oke, untuk metode pengerjaannya itu lebih kurang sama yang terdahulu. Jadi silahkan diisi tabel-tabel berikut ya sesuai dengan warnanya. Kalau yang biru manual, yang kuning dengan rumus dan seterusnya. Lalu kemudian Anda silahkan ikuti prosedur yang ada di setiap indeks ini. Ya, sama ya, kalau seandainya Anda sudah familiar dengan kas dan piutang usaha pertemuan sebelumnya, itu mudah-mudahan tidak masalah. Nah, cuman yang secara spesifik yang harus Anda lakukan di sini adalah yang pertama, oke, sebelumnya diingatkan bahwa ini persediaan, maka tick mark yang Anda gunakan adalah yang ini ya, yang di persediaan ini ya, jangan sampai gunakan ke akun yang lain, hanya gunakan yang ini, karena kalau Anda menggunakan di luar dari tick mark yang ini, sistem akan menilai salah. Oke. Nah, yang pertama yang tentu yang harus Anda ketahui adalah berapa saldo persediaan pada PT Sakato Elektronik per 31 Desember 2020. Oke, seperti biasa, berarti ini let's schedule ini kita melihat ke working balance sheet atau lihat ke neracanya. Persediaan di sini adalah 94 miliar 57 juta. Ya, jadi Anda di sini tinggal isi 94 miliar 57 juta. Ya. Sama seperti sebelumnya. Nah, ketika ada saldo, nah nanti Anda ikuti ya, Anda ikuti aja bagaimana selanjutnya. Anda ikuti aja yang namanya ini prosedur, lalu baca keterangan. Nah, pokoknya sama seperti yang sebelumnya. Nah, cuman yang untuk persediaan ini, ketika ada saldo persediaan 94 miliar 57 juta, maka yang ada dalam pikiran kita itu harusnya adalah 94 miliar ini itu terdiri dari persediaan apa saja. 94 miliar ini apa saja rincian persediaannya. Nah, maka tugas Anda adalah tentu meminta daftarnya. Nah, dalam latihan ini Anda sudah disediakan daftar persediaan. Ini dia, daftar persediaan. Nah, jadi yang 94 miliar tadi terdiri dari ada LED TV 32 inch dengan berbagai merek ini. Nah, kemudian 40 inch juga dengan berbagai merek, ada MSG, PHL, SHP, PLT dan seterusnya. Ini ada jenis persediaannya, kemudian model persediaannya, jumlah unitnya, harga per unitnya, dan total nilai ya, total harga dari unit tersebut. Misalnya 32 SMSG ada 500 unit, harga per unitnya 1.500.000, totalnya 750 juta. Ada lagi 32 SMSG ini 1.600 unit, harga per unitnya 1.450.000, totalnya 2,3 miliar. Nah, kenapa tidak digabung saja ini menjadi 2.100 unit? Ya, 500 ditambah 600, 2.100 unit. Kenapa tidak digabung saja? Karena jenisnya sama. Tidak digabung karena harganya berbeda. Ya. Oke. Anda sudah tahu itu. Oke, nah ini daftar persediaannya. Nah, yang salah satu yang harus Anda uji nanti adalah persentase terbesar dari pekerjaan ini adalah Anda harus uji apakah nilai masing-masing persediaan ini, apakah nilainya ini memang sudah wajar atau sudah benar ya. Nah, untuk menentukan apakah 500 unit TV LED 32 inch jenis 32 SMSG ini, yang 500 unit ini apakah harganya benar 1.500.000, maka yang harus Anda lihat adalah
berapa harga ketika TV itu dibeli, berapa harga perolehannya. Nah, harga perolehannya tadi bisa Anda lihat sebetulnya di dokumen pembelian, ya. Nah, dokumen pembelian dalam latihan ini sudah disediakan di sini di indeks C2 dalam bentuk rangkuman pembelian persediaan akhir. Artinya apa? Data-data yang ada pada persediaan akhir ini kan persediaan akhir ini, data-datanya semua ya sampai bawah ini, kapan saja dibelinya, berapa harga belinya. Nah, itu ada di C2. Jadi apa fungsi C2? Fungsi C2 ini adalah untuk memastikan, untuk memeriksa, untuk mengkonfirmasi apakah benar harga yang ada di daftar persediaan ini sesuai dengan harga belinya. Contoh misalnya 32 SMSG 500 unit harganya 1.500.000 dan yang 1.600 unit harganya 1.450.000. Oh iya, metode penilaian persediaan pada perusahaan ini menggunakan FIFO, first in first out, ya. Oke. Nah, saya tidak perlu jelaskan lagi apa itu first in first out. Kita cek. Nah, ulang lagi cek 32 SMSG ini ada totalnya sih ada 2.100 unit ya. Ada 2.100 unit. Tapi harganya terbagi dua, 500 unit sebesar nilainya 1.500.000 harganya per unit, dan yang 1.600 unit ini harganya 1.450.000 per unit. Nah, jadi untuk memastikannya kita lihat waktu dibeli ini harganya berapa. Nah, kita lihat ini C2. 32 SMSG 500 unit harganya 1.500.000 dan 600 unit harganya 1.450.000 dan 1.000 unit. Ada 3 ini. Kenapa ada 3? Kenapa tidak digabung saja? Kalau ini kan 1.600 digabung. Tapi ini kenapa 1.600-nya dipecah lagi menjadi 600 dan 1.000? Nah, lihat bahwa tanggal pembeliannya berbeda. Jadi 32 SMSG ini 500 unit ini yang harganya 1.500.000 dibeli tanggal 8 Desember. Yang 600 unit dibeli tanggal 16 Desember. Yang 1.000 unit dibeli tanggal 28 Desember. Nah, yang harus Anda pastikan adalah apakah benar nih nilainya sama dengan yang ada di pembelian ini. Coba lihat 500 ini 1.500.000. Mari kita ke C1. 500 1.500.000. Oke, sama. Kemudian yang 1.600 1.450.000 harganya. Nah, ini kita jumlahkan saja karena harganya sama. Oke, 1.450. Berarti nggak masalah. Ya. Kita cek lagi. Berikutnya, stok berikutnya adalah 32 PHL 450 unit harganya 1.450.000. Kita cek kapan belinya dan berapa harganya. 32 PHL. Oke. Nah, 32 PHL ini ada 2 kali beli. Nah, kalau ada 2 kali beli ini Anda lihat harganya beda atau sama. Oh, ternyata harganya sama. Kalau harganya sama biasanya tidak masalah ini. Dibelinya 2 periode ini, tanggal 16 Desember dan 24 Desember. Totalnya 250 tambah 200. Ini pembelian terakhir ya. Ini pembelian terakhir. Karena FIFO itu adalah persediaan akhirnya adalah persediaan yang terakhir dibeli. 450 unit. Kita lihat 450. Oke, 32 PHL 450 unit. Kita coba lagi 32 SHP 540. 32 SHP 540. 32 SHP ini ada berapa nih? 340 dan 200 dibeli harganya 1.550. Oke. Tanggalnya sekian, kita lihat harganya 1.550.000. 32. Oke, betul. 32 PLT kita lihat. 32 PLT ada 2.470 harganya 1.600.000. 32 PLT 2.470. Nah, ini kita jumlahin berapa nih? Oke, benar ya, 2.470 ya. Namun harganya ada dua ini. Yang 670 harganya 1.600.000 dan yang harga yang 1.800 harganya 1.650.000. Jadi 2.470 unit ini berarti ada dua harga yang totalnya nilainya adalah nantinya 4.042 juta. Sementara dicatat klien hanya satu harga saja. Berapa harganya?
unitnya benar 2470, harganya dicatat 1.600.000 saja. Padahal ketika ditelusuri ke pembeliannya yang jumlah 2470 unit ini ada dua harga. 670 itu harganya 1.600.000 sehingga totalnya adalah 1M. Sedangkan yang 1800 unit itu menggunakan harga 1.650.000 sehingga totalnya 2,9M. Nah, totalnya berapa nih? Totalnya adalah yang benarnya adalah 4042 juta. Oke, 4 miliar 42 juta. Nah, ini berarti 3,9, berarti klien kurang catat karena harusnya 4 miliar. Nah, caranya gimana? Caranya di C11 ini Anda buat yang selisih dia berarti ya. Nah, apa nama produknya? Nama produknya adalah yang tidak sama itu 32 PLT. Berarti di C11 Anda ketik 32 PLT. Klien mencatat berapa 32 PLT ini? Klien mencatat 32 PLT ini unitnya 2470. Oke, unitnya 2470. Klien mencatat harganya berapa? Klien mencatat harganya 1.600.000 satu unit. 1.600.000 dan totalnya adalah, silahkan Anda kalikan saja. Oke, 3,952 ya. Jadi totalnya adalah 3,952. Benar gak dia nyetak segitu? Ya benar ya. Nah, sementara setelah Anda periksa ke bukti pembeliannya, ternyata dia tidak satu harga, dia dua harga. Berarti yang 32 PLT tadi 670 dan terdiri dari 670 dan 1800. Ada dua kali beli itu. Ya. 670 kuantitinya dan 1800. Nah, ada dua. Yang 670 itu dikali 1.600.000 dan 1.650. 1.600 yang 1.600 1.650 ya. Nah, oke. Kita kalikan. Oke, hasilnya adalah secara total hasilnya ini menjadi 4 miliar tadi ya. Nah, ini dia. Dicatat oleh klien persediaan 32 PLT yang sejumlah 2.470 ini dicatat oleh klien dengan satu harga 1.600.000. Setelah Anda periksa, ternyata yang 2.470 unit ini ternyata dicatat dalam dua harga sehingga total nilainya adalah 4 miliar. Dicatat oleh klien 3,9M dan seharusnya berdasarkan yang Anda periksa harusnya adalah 4M, maka selisih 90 juta. Artinya apa? Artinya klien kurang catat. Nah, kalau klien kurang catat, silakan Anda ajukan usulan jurnal penyesuaian bagaimana caranya supaya kekurangan catat ini diakomodir. Nah, gimana caranya? Ya, bikinlah usulan jurnal penyesuaian. Jadi gimana? Apa jurnalnya? Nah, jurnalnya berarti misalnya nih jurnalnya di mana jurnalnya nih? Di C2 atau di C1. Sebentar. Nah, ada di C1 nih. Nah, misalnya apa jurnalnya? Kalau persediaannya kurang catat berarti supaya persediaannya bertambah, berarti kan harus ditambah tuh. Kalau kurang catat maka persediaannya di debitkan. Ya. Lalu kreditnya apa? Kreditnya apa? Apakah kas, apakah utang dan seterusnya? Bukan. Ya, persediaan bertambah berarti secara fisik persediaannya nggak bertambah. Yang bertambah kan hanya nilainya aja. Nanti harga pokoknya aja. Berarti dikreditkan harga pokoknya. Harga pokok penjualan atau harga pokok persediaan. Nah, kita lihat di sini ada HPP-nya. Sini
persediaan barang dagangan, terpenjualan dan seterusnya. Oke. Nah, kita gunakan misalnya harga pokok penjualan. Nah, berapa tadi selisihnya? Selisihnya adalah ada di C1 ya. Ini adalah 90 juta. Kan tulis sini 90 juta. Misalnya seperti ini. Ya, kali 90 juta. Tapi nanti tidak usah satu-satu ini Anda bikin. Ya, tidak usah satu-satu. Anda kumpulkan dulu seluruhnya. Ini nanti ada ya, ini kan kurang catat nih. Ini kurang catat. Nah, silakan Anda cari lagi. Ya, di C1 ini silakan Anda cari lagi mana yang tidak sama, mana yang tidak sama atau yang tidak sesuai harga per unitnya dengan harga pokok belinya, ya, harga belinya, ya. Jadi intinya adalah Anda bandingkan yang pertama kuantitasnya dan harganya yang ada pada yang dicatatkan berdasar persediaan, Anda bandingkan ke daftar pembeliannya. Ya, simpelnya Anda ingin membuktikan apakah memang betul segini harganya gitu loh. Kan kalau mau membuktikan apakah memang segini harganya, kita buktikan ke bukti pembelian. Oke, nah nanti Anda bedakan ya mana yang tick marknya itu nanti ada di prosedurnya. Kalau seandainya dia sesuai, misalnya kali ini seperti sesuai, misalnya kan, nah, Anda kasih tick marknya sesuatu misalnya. Apa misalnya nih, kalau persediaan itu oke, ada bola coret sama beta. Oke, nah, misalnya kalau sesuai kita cari. Nah, ini sesuai. Berarti ini tadi sesuai ya. Jumlahnya ini sesuai. Oh, agak jauh. Nah, ini hati-hati nih. Hati-hati dengan lambang yang mana tadi. Nah, hati-hati dengan yang ini. Nah, itu beda ya. Oke. Misalnya ini sama nih. Oke, ini sama. Nah, ini sama tadi, disesuai juga, ini sesuai juga. Nah, ini bisa di copy. Nah, yang nggak sama tadi 32 PLT ya. Nah, kalau nggak sama dia, maka timbangnya jangan yang ini, timbangnya harus berbeda untuk menunjukkan bahwa memang hasil mereka berbeda. Nah, ini tidak sama berarti misalnya tadi apa ya? Tadi ada beta kalau nggak salah tuh. Ya, lihat dong timbangnya. Beta masuk. Betanya yang ini. Oke. Itu kira-kira. Terus, jadi ini kan sesuai dengan program audit, prosedur audit yang ada di bawah seperti yang sebelumnya. Oke. Nah, intinya itu ya. Intinya itu. Jadi apa saja nanti sekarang ketemu 32 PLT. Nanti Anda cari lagi sini. Apalagi 40 SMSG, berapa unit, lalu berapa harganya. Ya. Nah, oke, itu menguji nilai. Yang kemudian adalah menguji fisik. Atau menguji fisik baru menguji nilai. Oke, menguji fisik atau menguji nilai, atau menguji nilai baru menguji fisik. Tapi seharusnya menguji fisik dulu ya. Jadi karena saya jelaskan langsung, karena kebetulan ada nilai, ya sudah kita jelaskan bagaimana menguji nilainya, apakah dia menggunakan FIFO apa tidak. Nah, untuk fisiknya tentu saja Anda sebagai auditor harus pastikan apakah yang di dalam persediaan, daftar persediaan ini barangnya betul-betul ada. Jadi misalnya 32 SMSG ini tentu harus diperiksa fisiknya. Apakah benar ada 2100 unit? Ya, maka Anda lakukan stock of name, dan kebetulan di latihan ini stock of name juga sudah disediakan di C3, hasil stock of name atau hasil pemeriksaan fisik. Ya. Nah, jadi misalnya 32 MSG SMSG ini 2100 unit. Nah, pas dicek ke fisiknya ternyata 32 SMSG ini ada 500, kondisi baik di gudang 1, 500, ada 600, ada 500, ada 490, ada 10, ada 10. Nah, apa semua nih? Ada
2110. Wah, lihat lagi ke sini. 32 SMSG dicatat oleh klien, di catatannya di daftar persediaannya ada 2000 unit. Setelah diperiksa fisiknya ternyata ada 2110. Sekali lagi di catatan 2100. Harusnya tentu fisik yang ketemu adalah 2100. Tapi ini catatannya 2100 unit, di daftar persediaan fisiknya ketemunya 2110. Nah, kenapa persediaannya bisa lebih secara fisik? Nah, nanti Anda lihat, silahkan lihat indeks F4 atau F9. F7 atau F9 ya. F7 gini, kita lihat di hasil konfirmasi bla 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 bla. Ini apa nih? Ini mesin cuci ya, mesin cuci. F9. Nah, nih retur ada terjadi retur 10 unit 32 SMSG 1.500 yang diajukan oleh PT Sakato kepada kami pada tanggal 29 Desember 2000 tidak jadi dilakukan karena barang sudah langsung diganti keesokan harinya. Oh, ini berarti, nah, kenapa barangnya berlebih? Secara fisik harusnya kan 2100, tapi di fisiknya 2110. Nah, kenapa barangnya lebih 10 secara fisik? Karena awalnya barang yang 10 tadi itu akan diretur ke siapa ini? Ke House of Electronic, akan diretur. Jadi sehingga tidak dimasukkan ke dalam catatan. Tapi ternyata menurut si customer, menurut si supplier, si House of Electronic, itu yang 10 tadi itu nggak jadi diretur. Jadi yang 10 tadi itu seharusnya atau sudah dibeli ya, akan dibeli oleh si PT Sakato Elektronik. Berarti 10 tadi harus dijadikan stoknya. Nah, nanti kondisi sekarang yang 10 unit tadi belum dijadikan stok, maka harus dijadikan stok. Dan Anda sebagai auditor harus ajukan usulan jurnal penyesuaiannya, bagaimana caranya supaya yang 10 unit tadi menjadi stok. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bikinlah usulan jurnal penyesuaiannya. Berapa tuh selisihnya tuh? 10 unit kali 1.500 berarti 15 juta ya. Berarti tambahkan. Apa jurnalnya? Menambahkan. Nah, silahkan Anda cari. Disitulah tugas Anda ketika Anda ingin menambahkan stok ke dalam daftar stok atau daftar persediaan, tapi tidak mengeluarkan kas atau hutang atau apa ya. Kalau dalam hal ini apa ini jurnalnya? Silahkan Anda ajukan di C1 ya. Anda lihat nanti apakah ada kolom-kolom untuk usulan jurnal penyesuaian ya. Dimana saja bikinnya? Oke, sebentar. Berarti adanya di C1 dan C2 tidak ada. C11, C3, no, tidak ada. Nah, berarti adanya di sini tadi, C1. Di sini ada bikin ya, ada bikinnya beberapa. Kalau seandainya memang tidak ada akun yang ada di sini yang bisa mengakomodir jurnal Anda, maka Anda bisa tulis saja secara manual di sini ya, seperti itu. Jadi F7 dan F9 ini tidak untuk dikerjakan, tapi ini hanya merupakan informasi saja. Oke. Apalagi kemudian jadi pada intinya adalah Anda harus menguji nilai ini ya, apakah benar-benar nilainya ini 3 juta, 2.950, 3.050. Itu Anda lihat di sini di daftar pembelian cuplikan. Nah, ini tanggal-tanggal pembeliannya ada nih ya, cuplikannya saja. Oke, demikian saja. Berarti Anda harus kuat di FIFO ya. Apa itu FIFO? Kemudian lagi Anda juga harus, sebentar, di sini ada
informasi sebentar. Nah, ini catatan nih. Nah, ini catatan pembelian persediaan ya. Jadi C3 tadi adalah hasil stock of name. Kita periksa ya. Nah, contoh lagi misalnya 32 PHL ini ada 450 unit hasil fisiknya. Di catatan tadi berapa ya? Oh ya, betul. Kasih ya. Dan seterusnya. Jadi cek sini berapa unitnya barangnya, lalu cek ke fisiknya. Benar nggak fisiknya segitu? Sini fisiknya ya. Hasil stock of name, hasil pemeriksaan fisik. Nih, kondisinya baik, berada di gudang 1. 32 PHL tuh ada 2 kelompok deh. Ada di gudang 2 dua-duanya, tapi kita agak terpisah. 40 SMSG ada 1000 unit dan 450 unit ya, ada di gudang 2 dua-duanya kondisinya baik. Ini adalah hasil stock of name ya. Nah, yang terakhir adalah di C4 ini adalah catatan pembelian bahwa si klien ini misalnya ada 2 barang nih, air purifier sama freezer. Itu ada jumlah 100 unit, harga satunya sekian, totalnya sekian. Air purifier dipesan dari grosir Utama Raya pada tanggal 29 Desember 2020 sampai di gudang klien tanggal 4 Januari 2021 FOB Destination Point. Apa artinya ini? Ini informasi ini berguna bagi Anda untuk menentukan apakah barang air purifier. Nah, jadi selain stok tadi, selain persediaan ini ya. Nah, si klien juga sedang melakukan pembelian ke suatu tempat. Nah, yang pertama adalah ke grosir Utama Raya. Dia melakukan pembelian tanggal 29 Desember 2020. Nah, tapi barangnya ya, jadi ya ingat ya, dia melakukan pemesanan barang itu, transaksi terjadi pada tanggal 29 Desember 2020. Tapi barang yang dipesan itu baru sampai di gudang klien tanggal 4 Januari 2021. Syarat pembeliannya adalah FOB Destination Point. Nah, pertanyaannya adalah apakah stok ini harus diakui sebagai persediaan PT Sakato Elektronik per 31 Desember 2020? Ya, apakah sudah harus diakui dia FOB Destination Point? Lalu ada juga dia pesan Sakato Elektronik ini dari Giant Freezer tanggal 30 Desember sampai di gudang tanggal 3 Januari 2021. FOB Destination Point. Apa itu FOB Destination Point? Saudara sudah periksa dokumen penerimaan barang dan menemukan bahwa persediaan tersebut memang sampai di gudang tanggal 3 Januari dan 4 Januari 2020. Jadi atas transaksi 2 ini Anda sudah meriksa buktinya dan memang barangnya sampai tanggal 4 Januari dan tanggal 3 Januari. Nah, sedikit kalau FOB Destination Point itu adalah ketika Anda memesan barang misalnya di akhir periode, transaksi itu diakui ketika barangnya sampai di destinasinya, kita sampai di tujuannya. Tapi kalau seandainya FOB shipping point, maka transaksi diakui pada saat transaksi itu terjadi. Jadi, kalau dia menggunakan FOB destination point, seharusnya barang air purifier yang dibeli tanggal 29 Desember ini, yang sampai tanggal 4 Januari 2021 ini, harusnya tidak diakui sebagai persediaan per 31 Desember 2020. Tapi kalau syarat pembeliannya adalah FOB shipping point, maka walaupun barangnya belum sampai di 31 Desember 2020 atau walaupun barangnya baru sampai pada tanggal 4 Januari tahun berikutnya, persediaan itu harus diakui kalau dia menggunakan FOB shipping point. Sekali lagi, karena dia menggunakan FOB destination point, maka sebelum barangnya sampai, transaksi tidak diakui. Demikian saja. Silahkan melaksanakan tugas ini. Apa jurnal yang harus Anda ajukan ketika klien itu kurang catat, maka Anda harus menambahkan persediaan. Ketika klien lebih catat, maka Anda harus kurangkan persediaannya dengan cara mengusulkan jurnal penyesuaian. Nah, silahkan Anda searching di berbagai sumber dan tulislah nanti di C1 ini usulan jurnal penyesuaiannya. Oke, demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.